langsung pulang. Di gereja Di gereja Kristen Pasundan Bandung Jalan Ponjati Purwojati. Monabe. Daun kelor, daun ganas, kuciak di pacar keling, tutang motor, acan luna, sakila, hayat menuju. 11-nya persen 25, rata-rata kursi Cilencah. Akang tuh kalau dong iya nih mereka Tinggal istana. Sampurasun. Wilujeng patepang dina pelajaran bahasa Sunda pertemuan munggaran atau pertemuan pertama kita. Tapi mungkin ayeuna urang mah moal waka diajar. Urang diajar heula atawa urang kesepakatan heula ngeunaan belajar online ieu nya. Tah, ayeuna ku Bapa rek dibacakeun sababaraha aturan ngeunaan tata laksana pembelajaran jarak jauh pelajaran bahasa Sunda. Ieu poin-poinna sebenarnya teu seueur nya ngan 5 poin, tapi mungkin engke aya cabang-cabangna deui. Hiji, setiap siswa mengikuti aturan sekolah dalam hal-hal yang sudah disepakati. Jadi mungkin kalian pernah dari wali kelas ya kemarin waktu hari Senin pernah mendengar atau menyimak aturan-aturan dari sekolah. Nah itu, jadi pelajaran bahasa Sunda juga mengikuti aturan sekolah gitu ya. Jadi, misalnya ya tidak boleh sembarangan dalam berpakaian, tetap prosedurnya kamu harus memakai pakaian sekolah ya meskipun di rumah. Nah, yang kedua, penilaian bahasa Sunda adalah nilai pengetahuan dan keterampilan. Keterampilan apa? Keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa itu terdiri dari menulis, membaca, berbicara, dan menyimak. Oke? Nah, nanti ada beberapa materi yang mungkin Bapak sampaikan, mau apakah itu materinya mengenai KD-nya yang mana saja, tapi materinya bisa saja kalian disuruh menulis, disuruh membaca, disuruh berbicara, atau disuruh menyimak saja. Dalam artian apa? Menyimak nanti tugasnya bisa jadi 2. Ketika kalian habis menyimak, kalian menuliskan kembali misalnya. Jadi itu udah 2 nilai otomatis ya. Ketika kalian menuliskan kembali, bisa saja kalian membacanya. Sedangkan kalau yang namanya membaca, otomatis mengeluarkan suara. Artinya apa? Berbicara gitu ya. Kecuali membaca dalam hati. Bisa saja dalam satu KD itu 4 keterampilan berbahasa kalian langsung ada di sana. Oke? Nah, yang ketiga, setiap siswa wajib mengikuti pelajaran bahasa Sunda dan apabila tidak ada ketika melakukan meeting online, maka dianggap tidak hadir. Nah, ini mudah ketentuan sebenarnya dari aturan sekolah sebenarnya. Ini hanya penegasan saja. Jadi bahasa Sunda juga kalian mesti hadir dan nanti akan Bapak screenshot ya, Bapak capture ketika kalian hadir semua di Google Meeting nanti atau tadi ya. Nah, nanti sesudah itu silahkan di-off-kan, baru kita mendengar apa pembahasannya supaya tidak terlalu boros ya dalam hal ini. Oke, mengerti ya. Terus setiap siswa wajib mengerjakan tugas sesuai aturan waktu yang ditentukan pengajar. Jadi nanti Bapak memberikan tugas misalnya ya,
tugasnya apa. Nah, sesudah tugasnya itu apa ditentukan oleh Bapak, baru kalian mengerjakannya sesuai aturan waktu yang akan Bapak berikan. Bisa seminggu, bisa cuma 2 hari misalnya, atau bisa hari itu juga bisa. Tapi biasanya maksimal seminggu saja ya, jangan terlalu kelamaan. Ketika sedang join meeting online siswa, audio dinonaktifkan kecuali yang hendak bertanya. Kalau memang ada join meeting. Tapi kalau memang Bapak sistemnya memakai sistem asinkron, istilahnya tidak join meeting, pakai sekolah saja, kalian bertanya nanti bisa menggunakan di line atau di WA saja ya, kalau mau bertanya. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan yang penting. Oke? Nah, Bapak bacakan beberapa materi yang akan diberikan nanti. Untuk kelas 10 materinya untuk semester 1 itu kompetensi dasarnya adalah hiji narjamahkeun, 2 dongeng, 3 laporan kegiatan, 4 kawih. Nah, narjamahkeun bisa terdiri dari pengetahuan nilainya dan keterampilan. 2 dongeng, begitupun pengetahuan dan keterampilan. 3 laporan kegiatan, 4 kawih ya. Oke. Kelas 11 terdiri dari biantara. Biantara itu pidato ya, sindiran, terus menjadi pembawa acara dan cerita pondok ya, atau carpon. Mungkin untuk penumbuh catur atau pembawa acara mungkin tidak ada keterampilannya ya, karena waktunya terbatas dan sepertinya kita susah ya. Tapi mungkin ada tugas lain yang bisa menjadi keterampilan. Kelas 12 untuk semester 1 hanya terdiri dari 3 kompetensi dasar, yaitu bahasan, cerita wayang, dan resensi ya. Bahasan itu artikel, terus wayang dan resensi. Ketiga-tiganya ada pengetahuannya juga, ada keterampilannya juga. Nah, selanjutnya bahasa Sunda itu nilainya ya 10% per KD. Jadi setiap KD-nya mempunyai nilai 10%. Tugas hariannya itu nilainya apa? 40%. Jadi setiap KD-nya kalian mempunyai nilai 10%, maksudnya apa? Ini maksudnya begitu kalian masuk ke dalam pembahasan ini, nilai kalian udah otomatis nilai 10%. Nah, apabila kalian mengerjakan tugas harian, kalian otomatis 40%. Jadi yang 10% itu maksudnya untuk ulangan-ulangan harian ya. Apabila ulangan harian itu 10% per KD-nya. Sedangkan untuk tugas akhir yang sifatnya kolaborasi itu 50% ya. Kolaborasi dengan mata pelajaran lain ya. Bisa saja terjadi bila memang ada. Tapi ini bisa diganti dengan hal tugas lain ya. Misalnya tugas akhir lain. Ini untuk semester 1 ya berlakunya. Untuk semester 2 ya mungkin aturannya lain lagi karena mungkin sudah pada tahap pertemuan normal ya. Kalau ini pertemuan PJJ memang mungkin banyak hal-hal yang di luar aturan-aturan normal.
Ya, demikian saja dari Bapak mengenai aturan. Yang mau bertanya silahkan. Untuk sementara kita belajarnya mungkin mulai efektifnya minggu depan, ya, baik kelas 10, kelas 11 ataupun kelas 12. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Ya, saya tunggu sampai berapa menit ini ya, beberapa menit lagi. Pokoknya kita punya waktu pelajaran bahasa Sunda itu 30 menit, berarti kita sisa waktu dari 30 menit itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Hatur nuhun pisan karena perhatosanana. Mugia hidup tetap sehat, jaga kesehatan, jaga jarak, dan jangan lupa tetap beribadah selalu, karena dengan iman itu akan meningkatkan imun kita ya. Iman akan meningkatkan imun. Jadilah orang beriman sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, terima kasih. Sampurasun.